Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan berbahagia bersama keluarga di rumah. Pada kesempatan ini, sebelum kita mulai belajar, mari kita lihat dulu benda-benda yang ada di sekitar kita atau benda-benda yang sering kita gunakan. Kalian perhatikan pada layar. Di situ ada gambar apa? Oh iya benar, ada gambar orang yang sedang mengelas. Kemudian ada gambar apa lagi? Gambar ibu yang sedang memasak di dapur. Dan ada gambar beberapa botol yang berisi beraneka macam. Tuh ada kecap, ada minyak, dan lain-lain. Nah, dalam benakmu, apakah benda-benda itu memiliki kandungan unsur yang sama? Atau kalau jika dibakar, apakah akan menghasilkan unsur yang sama? Misalnya di situ ada berbagai botol. Kalau kita bakar, apakah hasilnya nanti sama? Kemudian kalian mungkin pergi ke sekolah, ada yang naik motor atau mungkin diantar mobil. Kalau kebetulan motor kalian kehabisan bensin, bisa nggak motor kalian itu jalan? Nggak bisa ya. Ternyata untuk menjalankan motor atau mobil diperlukan bahan bakar. Seperti juga kalau sedang memasak di dapur, juga diperlukan bahan bakar. Nah, apakah bahan bakar yang dipakai mobil dan bahan bakar yang dipakai memasak itu memiliki kandungan unsur yang sama? Nah, untuk menjawab itu semua, maka mari kita bahas bersama pada pertemuan pembelajaran kali ini, yaitu tentang hidrokarbon. Hidrokarbon ini berasal dari dua kata, yaitu hidro, yang di situ adalah atom hidrogen, dan karbon atau atom C. Sehingga hidrokarbon itu adalah senyawa yang mengandung hanya atom H dan atom C saja. Tapi kenapa ya? Dalam kehidupan sehari-hari kok banyak sekali terdapat hidrokarbon dengan berbagai jenis. Ada apa ya dengan atom karbon? Berarti atom karbon pasti memiliki keistimewaan. Maka pada kesempatan kali ini akan kita bahas pertama itu adalah keistimewaan atau kekhasan atom karbon. Sebelum kita membahas kekhasan atom karbon, maka kita lihat pada diri kita dulu. Allah memberikan kepada kita dua tangan dan dua kaki. Sehingga kalau kita jumlah ada 4. Nah, sekarang coba lakukan kegiatan di rumah dengan mama atau dengan adik atau dengan kakak. Coba kamu bergandengan tangan dengan adik. Dengan satu tangan, maka berarti di situ ada satu tangan masing-masing yang berpasangan atau yang saling berikatan. Nah, sekarang coba kalau kalian gunakan dua tangan. Dua tanganmu bergandengan tangan dengan dua tangan adikmu. Maka sekarang ada berapa ikatannya? Ada 2. Nah, sekarang coba lakukan lagi. Kaki kanan kamu dengan kaki kanan adikmu disentuhkan. Maka berarti sekarang sudah ada berapa? Ada 3. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan
Atom karbon itu kalau dalam susunan berkala unsur terdapat dalam golongan berapa? Ya, benar, golongan 4A. Atau atom karbon itu mempunyai nomor atom 6. Sehingga konfigurasinya adalah 2, 4. Maka elektron valensinya adalah 4. Karena atom karbon punya 4 elektron valensi, maka atom karbon akan membentuk berapa ikatan kovalen? 4, iya benar. Jadi atom karbon akan membentuk 4 ikatan kovalen. Kalau kita gambarkan adalah seperti ini. 1, 2, 3, 4. Jadi atom karbon memiliki 4 tangan. Sama seperti kita punya 2 tangan dan punya 2 kaki. Nah, ternyata atom karbon di sini bisa berikatan satu dengan yang lain sehingga terbentuk rantai karbon. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita lihat jenis ikatan yang terjadi antar atom karbon sesuai dengan yang sudah kalian lakukan di depan tadi bersama adik, maka kita kelompokkan. Yang pertama adalah ikatan tunggal. Jadi kamu hanya menggunakan satu tangan tadi. Kalau kita kelompokkan nanti akan masuk ke dalam golongan alkana. Kalau kita berikan contohnya adalah seperti itu. Contoh senyawanya yang terbentuk dengan ikatan tunggal ya. Jadi antar karbonnya hanya menggunakan satu tangan ikatannya. Berikutnya ketika menggunakan 2 tangan, maka yang terjadi adalah ikatan rangkap 2. Dan ini akan kita kelompokkan ke dalam golongan alkena. Contohnya seperti ini. Berikutnya adalah ikatan rangkap 3. Ya, kalau kita menggunakan 2 tangan dan 1 kaki tadi, maka akan kita kelompokkan dalam golongan alkuna. Ini adalah contohnya. Nah, sekarang kalau berdasarkan rantai yang terbentuk, dibedakan menjadi 1 rantai terbuka. Ini yang kemudian kita sebut sebagai hidrokarbon alifatis. Rantai terbuka akan dibedakan lagi menjadi yang pertama rantai terbuka yang tidak bercabang. Contohnya seperti ini ya. Kalau diibaratkan suatu jalan, maka ini adalah jalan yang lurus. Berikutnya adalah masih rantai terbuka tapi bercabang. Perhatikan contohnya adalah seperti ini. Ya. Jadi ada yang berada di luar jalur. Nah, di situ ada CH3, ada CH3 yang di luar jalur. Itu namanya kita gunakan sebagai cabang. Yang kedua adalah rantai tertutup atau siklis. Ini silahkan dilihat ada berbagai bentuk, bisa segi 5, bisa segi 6, bisa segi 8, bisa segi 4, atau mungkin bisa segi 3. Nah, sekarang kalau kita lihat kedudukan atom karbon dalam rantai karbon. Kalian perhatikan untuk yang nomor 1 atau yang pertama. Atom karbon di situ hanya mengikat satu atom karbon lain. Jadi atom karbon yang sebelah kiri hanya mengikat
satu karbon yang di sebelah kanannya atau sebaliknya. Berikutnya yang nomor 2, kamu perhatikan atom karbon yang di tengah ini berarti mengikat dua atom karbon lain di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Nah, atom karbon ini kita sebut sebagai atom karbon sekunder. Berikutnya yang ketiga, atom karbon ini mengikat 1, 2, 3. Jadi mengikat 3 atom karbon lainnya. Maka atom karbon ini kita sebut sebagai atom karbon tersier. Sedangkan yang terakhir ini mengikat 4. Ya. Jadi ada di atas, di bawah, di kiri dan di kanan. Jadi 4. 4 tangannya semua mengikat atom karbon. Maka ini namanya adalah atom karbon kuartener. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, maka Ibu berikan untuk latihan di rumah. Kamu nanti buat bebas ya, sebagaimana yang kamu mau. Yang penting rantai karbon yang kamu buat itu mengandung atom C primer, atom C sekunder, atom C tersier, dan atom C kuartener. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mengakhiri, maka setelah belajar tentang kekhasan atom karbon ini, kita bisa menjawab pertanyaan tadi, kenapa hidrokarbon di sekitar kita itu sangat banyak jumlahnya, sedangkan penyusunnya hanya 2 unsur saja, yaitu karbon dan hidrogen. Dan kita juga bersyukur kita diberikan 2 tangan dan 2 kaki, sehingga kita bisa menggunakan 2 tangan dan 2 kaki kita untuk saling bekerja sama, untuk saling membantu, untuk saling tolong-menolong. Dan satu hal yang penting yang harus kita catat dari pelajaran kali ini, bahwa setiap individu, setiap kita itu memiliki kekhususan. Bisa kecerdasan atau bisa keterampilan atau yang lain. Yang kekhususan yang kita miliki itu bisa kita kembangkan, sehingga kita akan menjadi orang yang sukses. Nah anak-anakku, karena bel sudah berbunyi, maka kita akhiri pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa pada gelombang yang sama minggu depan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.